Menanam bunga di tepi kali, bunga tumbuh indah berseri. Perempuan hebat itulah Kartini, membangun bangsa dengan hati. Halo everyone, perkenalkan nama saya Puput Melasti. Saya berasal dari INSI Al-Amin Indramayu. Untuk prodinya saya itu adalah prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang sekarang memasuki semester 2. Hari ini saya dapat tugas dari Bapak Farhan, yaitu mengenai penjelasan dari pembahasan hakikat dalam manusia menurut pandangan humanistik. Oke teman-teman, slide selanjutnya. Pandangan humanistik teman-teman. Jadi hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang. Setiap manusia ini memiliki sebuah potensi, ya. Cikal bakal manusia ini adalah potensi. Lalu dengan potensinya yaitu ada perbedaan nih teman-teman. Karena setiap manusia itu memiliki pandangan dan setiap manusia itu memiliki sebuah pandangannya masing-masing, ya. Jadi pandangan manusia itu setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ada yang A, ada yang B, ada juga yang C. Namun pandangan humanistik ini adalah hakikat manusia yang makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang. Setiap manusia ini memiliki potensi yang berbeda, memiliki potensi. Jadi cikal bakal manusia ini adalah potensinya. Oke? Jadi jika potensi manusia itu bisa dibedakan nih. Mana manusia yang berpotensi terdidik, ada juga manusia yang berpotensi tanpa terdidik. Di sini kita bisa membedakan teman-teman. Contohnya seperti ibu kita Kartini yang hari ini adalah hari Kartini Days, tanggal 21 April 2026. Pastikan di sekolahan kalian, di tempat kalian sudah melaksanakan memperingati hari Kartini. Saya sendiri dari Pendidikan Anak Usia Dini Tribaujan Jaya sudah melakukannya. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar teman-teman. Seperti halnya itu adalah ibu kita Kartini adalah sebuah manusia biasa, sama ya, manusia makan nasi, terus minumnya air putih, bukan makan batu, ya kan? Sama-sama makan nasinya, tapi dia memiliki sebuah jiwa potensi yang kuat walaupun dia perempuan yang terbuat dari tulang rusuk kiri, ya. Tapi ketika perempuan yang berpotensi terdidik, maksudnya dia itu manusia biasa, tapi dia itu terdidik di pendidikan, yaitu diantaranya adalah sekolah. Jadi sekolah itu tidak mengenai cuma nilai atau angka. Nilai atau angka atau rapor itu cuma hanya sekedar nilai, hanya sebuah kertas. Tapi yang terpenting dalam sebuah pendidikan adalah mindsetnya. Kenapa pentingnya pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai teman-teman, tapi mindsetnya. Yang pertama, problem solvingnya. Anak-anak usia dini nih ya, anak usia 3, 4, 5 ini harus sudah bisa mengatasi namanya problem solving. Dan itu pentingnya ada dalam sebuah pendidikan anak usia dini nih. Jadi menurut pandangan dari saya pribadi bahwa pendidikan ini sangat penting untuk anak usia dini dari sejak dini, ya. Walaupun pendidikan yang paling pertama adalah di rumah, yaitu bersama ayah dan ibunya. Lalu yang kedua adalah bersama guru, yaitu di sekolah. Namun ketika memang ada seseorang yang ingin mendidik anaknya hanya di rumah saja, tidak masalah. Tidak masalah, of course. Jadi hal tersebut itu tidak dipermasalahkan juga. Namun ada perbedaannya antara di rumah dengan di sekolah. Kenapa? Yang paling pertama, yang secara logika saja. Kalau misalkan di sekolah itu bertadabur alam, terus bisa memperkenalkan dirinya bersama teman-teman, bermain, terus bisa mengerti, bisa berpaham bahwa setiap manusia ini berbeda-beda karakter. Terus teman yang paling mempengaruhi adalah teman. Dan di sebuah pendidikan itu tidak cuma hanya calistung, baca tulis hitung, tapi budi pekerti, bahasa, dan kognitifnya juga. Dan itu adalah menurut pandangan humanistik. Lanjut, fokus pada pengalaman subjektif, pertumbuhan pribadi, dan aktualisasi diri. Nah, manusia ini dipandang sebagai individu untuk kemampuan membuat pilihan dan untuk menentukan nasibnya nanti ke depannya. Dan itu adalah menurut pandangan humanistik pada setiap manusia itu memiliki potensi. Nah, kesimpulannya, manusia yang baik adalah manusia yang berpotensi terdidik. Jadi, jadilah terdidik sebelum mendidik. Itu pentingnya dalam sebuah pendidikan. Tidak cuma soal nilai angka, tapi juga soal nilai perkembangan
jasmani dan rohaninya juga, terus bahasa dan kognitifnya juga. Lalu ada yang namanya berkembang di bidangnya masing-masing. Setiap orang ini memiliki potensi yang berbeda-beda, tapi dari potensi yang berbeda-beda semuanya akan berpotensi dengan terdidik ketika dia memasuki sebuah pendidikan yang benar. Jadi konsepnya adalah manusia yang terdidik adalah manusia yang akan memiliki potensi perkembangan yang sangat bagus, bijak, dan efektif. Oke, teman-teman, quotes hari ini adalah jadilah orang yang terdidik sebelum mendidik. Lalu jadilah orang yang membawa impact positif untuk orang lain, gitu. Contoh halnya adalah seperti air yang mengalir tapi dia selalu dibutuhkan, gitu. Jangan jadi seperti air yang mengalir. Menurut Carl Rogers Abraham Maslow, materi hakikat manusia pandangan humanistik ini terbagi dari 5 poin, teman-teman. Jadi poin yang pertama adalah potensi diri, lalu poin yang kedua adalah kebebasan, poin yang ketiga adalah subjektivitas, lalu yang keempat adalah pertumbuhan pribadi, yang kelima adalah tanggung jawab. Siapa yang di sini udah gedenya mau tanggung jawab? Pentingnya dalam sebuah hakikat pendidikan manusia humanistik, yaitu yang pertama adalah potensi diri. Ya, seperti apa yang tadi saya bahas, bahwa potensi diri ini sangat dimiliki setiap manusia, ya kan? Manusia yang berpotensi adalah manusia yang berkembang secara bagus, secara optimal, lalu beraktualisasi diri. Lalu yang kedua adalah kebebasan. Yang kedua ini adalah kebebasan, yaitu manusia bebas membuat pilihan dan menentukan jalan hidupnya. Itu ya diantaranya tadi, seperti saya kasih contoh. Ada manusia ini yang berpotensi, yang berpendapat bahwasanya pendidikan ini tidak penting. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan ini sangat penting. Yap, betul sekali, diantaranya adalah saya. Diantaranya saya sendiri, yaitu bahwa manusia ini memiliki potensi yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda. Tapi perlu kita ketahui seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu tidak soal hanya kognitifnya, tapi soal hatinya, terus pola pikirnya, dan sebagainya. Dan budi pekertinya juga. Dan itu adalah setiap manusia yang memiliki kebebasan jadilah manusia yang memiliki kebebasan secara optimal atau secara rohaninya juga. Dan jangan sampai salah menilai dalam sebuah kebebasan dari diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga adalah subjektif, yaitu fokus pada pengalaman, persepsi individu. Jadi setiap manusia ini bukan harus sih, wajib juga enggak, tapi kalian sebagai manusia-manusia yang berpotensi ini, berpotensi baik, itu memiliki pengalaman yang begitu luar biasa. Contohnya, seperti halnya kita ini menghadapi sebuah situasi problem solving. Setiap manusia memiliki masalah ya, problem solving adalah masalah. Jadi setiap manusia ini memiliki masalahnya masing-masing, tapi dari masalah itu tolong jangan disesali. Tapi masalah-masalah tersebut justru mendorong kita, mengarahkan kita ke yang namanya naik potensi, jadi berpotensi yang tinggi. Semakin tinggi masalahnya, semakin banyak masalahnya, maka semakin tinggi potensinya, semakin banyak juga pengalamannya. Betul banget atau betul? Betul sekali. Lalu yang keempat adalah pertumbuhan pribadi. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan pribadi ini adalah manusia terus berkembang dan mencari makna hidupnya. Ya, betul sekali. Dari masalah kita bisa memahami, ada hikmahnya kan? Setelah masalah datang, ada hikmahnya. Oh, hikmahnya seperti ini. Oh, contohnya, aku tuh mau masuk ke dokter, tapi kenapa masuknya PAUD sih? Beneran? Aku tuh mau masuknya ke bidan, tapi kenapa masuknya PAUD? Oh, ternyata satu. Jadi guru itu adalah merupakan salah satu cita-cita saya yang paling utama. Itu. Dan jadi guru juga saya bisa memahami bahwa manusia ini perlu yang namanya potensi yang terdidik sebelum mendidik. Betul? Betul sekali. Jadilah perempuan yang memiliki potensi yang tinggi. Begitu sama dengan laki-lakinya. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya, betul sekali. Jadi tanggung jawab ini adalah manusia yang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Betul sekali. Ketika kita
ketika saya mengambil sebuah jurusan, di sini adalah jurusan pendidikan Islam anak usia dini, saya harus mampu untuk bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, aturannya, dan juga atas yang diantaranya adalah melunasi sebuah anggarannya atau melunasi pendidikannya gitu. Semuanya harus serba bisa dan semuanya pasti bisa. Bisa gak bisa harus bisa. Oke teman-teman, gitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya membuka sebuah kritik dan sarannya, dipersilahkan untuk di kolom komentar atau mau pribadi di nomor berikut ini di bawah 083865628496. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Hidup dengan revisi tidak jauh dengan informasi. Kalau kamu mahasiswi, harus berpotensi.